Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah punya rencana yang matang banget, udah dipikirin dari A sampai Z, tapi tiba-tiba semuanya berantakan? Hidup kayaknya punya cara sendiri buat ngasih kita kejutan. Dan seringkali, kejutan itu nggak selalu yang kita harapkan. Entah itu gagal masuk universitas impian, putus cinta, padahal udah mau nikah. Atau mungkin kehilangan pekerjaan yang selama ini jadi andalan. Rasanya pasti campur aduk ya, kecewa, marah, sedih, bahkan mungkin sampai putus asa. Kalau kamu lagi ngerasain hal ini, kamu nggak sendirian kok. Ini adalah bagian yang sangat manusiawi dari perjalanan hidup. Yang jadi pertanyaan pentingnya adalah, gimana cara kita merespon situasi ini? Gimana cara kita mengatur emosi biar nggak tenggelam dalam kekecewaan? Nah, di video kali ini, kita akan bahas tuntas cara-cara praktis buat mengatur emosi saat hidup lagi nggak berpihak sama kita. Yuk, kita mulai. Langkah pertama dan yang paling fundamental adalah izinkan dirimu untuk merasakan. Seringkali saat hal buruk terjadi, refleks pertama kita adalah menolak perasaan itu. Kita bilang ke diri sendiri, aku nggak boleh sedih, atau marah nggak akan menyelesaikan masalah. Padahal, menekan emosi itu ibarat menahan bola di bawah air. Semakin keras kamu tekan, semakin kuat bola itu akan mental ke atas nantinya. Jadi, kalau kamu merasa sedih, ya sedihlah. Kalau kamu marah, akui rasa marah itu. Beri dirimu ruang dan waktu untuk benar-benar merasakan apa yang sedang terjadi di dalam hati. Ini bukan tanda kelemahan, tapi justru langkah awal menuju penyembuhan. Setelah kamu mengizinkan dirimu merasakan emosi itu, langkah kedua adalah memberi nama pada perasaanmu. Coba deh, ambil waktu sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tanya ke diri sendiri, apa sih yang sebenarnya aku rasakan saat ini? Apakah ini murni rasa kecewa? Atau ada campuran rasa takut akan masa depan? Mungkin ada rasa malu karena merasa gagal, memberi label yang spesifik pada emosimu bisa sangat membantu. Ini mengubah sesuatu yang abstrak dan luar biasa besar, menjadi sesuatu yang lebih konkret dan bisa dikelola. Misalnya, daripada cuma bilang aku stres, coba ganti dengan aku merasa cemas karena aku belum punya rencana cadangan. Lihat kan, jadi lebih jelas. Nah, setelah tahu apa yang kamu rasakan, sekarang saatnya untuk mengubah perspektif. Ini mungkin bagian yang paling menantang, tapi juga paling transformatif. Coba lihat situasinya dari sudut pandang yang berbeda. Apakah benar kegagalan ini adalah akhir dari segalanya, atau mungkin ini adalah sebuah tikungan tak terduga yang justru akan membawamu ke jalan yang lebih baik? Saya tahu ini terdengar klise, tapi coba pikirkan lagi. Banyak orang sukses di dunia ini yang justru menemukan jalan mereka setelah mengalami kegagalan besar. Mungkin pintu yang tertutup ini adalah cara alam semesta untuk menunjukkanmu pintu lain yang lebih baik, yang selama ini tidak pernah kamu lihat. Coba tuliskan setidaknya 3 hal positif atau pelajaran yang bisa kamu ambil dari situasi ini. Mungkin kamu jadi lebih kuat, lebih bijaksana, atau jadi tahu siapa teman sejatimu. Selanjutnya, fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Saat rencana berantakan, kita sering merasa tidak berdaya, seolah-olah kita kehilangan kendali atas hidup kita. Tapi sebenarnya, selalu ada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Kamu mungkin gak bisa mengontrol penolakan dari perusahaan, tapi kamu bisa mengontrol berapa banyak lamaran baru yang kamu kirim setiap hari. Kamu gak bisa mengontrol perasaan mantan pasanganmu, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu merawat diri sendiri setelah putus. Buat daftar hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan sekarang juga. Mungkin itu membereskan kamar, olahraga ringan, atau belajar skill baru secara online. Melakukan tindakan nyata, sekecil apapun itu, akan mengembalikan rasa percaya diri dan perasaan bahwa kamu masih memegang kendali atas hidupmu. Jangan lupa juga untuk mencari dukungan. Manusia adalah makhluk sosial. Memendam semuanya sendirian hanya akan membuat beban terasa semakin berat. Ceritakan apa yang kamu rasakan kepada orang yang kamu percaya, bisa itu keluarga, sahabat, atau pasangan. Terkadang, hanya dengan didengarkan saja, sudah bisa membuat perasaan jauh lebih lega. Mereka mungkin tidak punya solusi ajaib, tapi kehadiran dan empati mereka bisa menjadi kekuatan luar biasa. Kalau kamu merasa beban ini terlalu berat untuk ditangani sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor. Mereka punya alat dan strategi untuk membantumu melewati masa sulit ini. Ingat, mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah praktik mindfulness atau kesadaran penuh. Di tengah badai emosi, pikiran kita cenderung melempet-lempet ke masa lalu yang penuh penyesalan atau ke masa depan yang penuh kecemasan. Mindfulness mengajak kita untuk kembali ke saat ini, ke napas kita. Coba deh, duduk tenang selama 5 menit setiap hari. Fokuskan perhatianmu pada sensasi napas yang masuk dan keluar. Setiap kali pikiranmu berkelana, dengan lembut bawa kembali fokusmu ke napas. Latihan sederhana ini bisa sangat ampuh untuk menenangkan sistem saraf dan memberimu jeda dari pikiran-pikiran yang kacau. Ini seperti menekan tombol pause di tengah film yang penuh drama. Dan yang terakhir, bersabarlah dengan dirimu sendiri. Mengatur emosi dan bangkit dari keterpurukan itu adalah sebuah proses, bukan perlombaan. Akan ada hari-hari baik di mana kamu merasa penuh harapan,
Tapi mungkin juga akan ada hari-hari buruk di mana kamu merasa kembali jatuh. Dan itu tidak apa-apa. Terimalah bahwa proses penyembuhan itu naik turun. Rayakan setiap kemajuan kecil yang kamu buat. Jangan membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya waktu dan caranya sendiri untuk pulih. Teruslah berjalan, selangkah demi selangkah. Percayalah bahwa kamu punya kekuatan untuk melewati ini semua. Jadi, sebagai rangkuman, saat hidup tidak berjalan sesuai rencana, pertama, izinkan dirimu merasakan emosi. Kedua, beri nama pada perasaanmu. Ketiga, coba ubah perspektif dan cari pelajarannya. Keempat, fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Kelima, jangan ragu mencari dukungan dari orang lain atau profesional. Keenam, praktekkan mindfulness untuk menenangkan pikiran. Dan ketujuh, bersabarlah dengan prosesmu sendiri. Rencana boleh gagal, tapi itu bukan berarti kamu gagal. Ini hanyalah sebuah bab dalam buku kehidupanmu, bukan keseluruhan ceritanya. Kamu punya kekuatan untuk menulis bab-bab berikutnya dengan lebih bijaksana dan lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat buat kamu yang mungkin lagi butuh pegangan. Kalau kamu punya cara lain untuk mengatur emosi, jangan ragu untuk bagikan di kolom komentar ya, biar kita semua bisa saling belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat ya!